kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak baik hari ini. Alhamdulillah. Begini Pak Zainal, ini, eh, Ya, sebentar lagi kan Pak Zainal mau mengadakan coaching ya. Sebelum melaksanakan proses coaching, ada iya Pak ya. beberapa yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian. Nanti Iya, percakapan Pak Zainal dengan Kuci akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Di antaranya, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Apakah sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Koci? Apakah jawaban Koci juga sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Pak Zainal ajukan? Nah, dan jawaban-jawaban Koci tadi apakah sudah bisa menemukan permasalahannya sendiri. Nah, dan jangan lupa nanti pada saat proses coaching, Pak Zena juga harus menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa yang ingin saya tanyakan ke Pak Zainal. Boleh ya, Pak Zainal? iya boleh, Nah, boleh Pak. iya, Terima kasih. ya, baik Pak. Ya, jadi eh, yang pertama nih Pak ya, eh, Iya Pak. kira-kira pada saat proses coaching nanti, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Zainal kembangkan? Eh, saya berharap dapat memperhatikan cara mendengar secara aktif dan juga cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna atau berbobot Pak. Yang itu. Oh, iya. Oh, berarti yang ingin dikembangkan itu ingin mendengarkan dengan aktif dan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Baik, Pak Benar Pak. Zainal. Nah, dari kompetensi tadi yang Pak Zainal sampaikan, kira-kira nih, untuk kompetensi yang lebih spesifik nanti, yang Pak Zainal ingin kembangkan tuh yang mana nih dari dua tadi? Kira-kira yang mana yang ingin Pak Zainal kembangkan? Saya ingin mengembangkan untuk cara bertanya yang berbobot itu, Pak, dan Baik, bermakna itu. iya, baik. Nah, jadi yang ingin Pak Zainal fokus kembangkan pada saat proses coaching tadi adalah bagaimana cara memberikan pertanyaan yang berbobot ya Pak Zainal ya, yang bermakna tadi ya. Benar, Nah, benar, kira Pak. baik selanjutnya Pak Zainal, kira-kira nih indikator ketercapaian dan tujuan yang ingin dikembangkan oleh Pak Zainal tadi itu kira-kira apa indikatornya? Ya, Harapan Pak. indikatornya yaitu dalam meningkatkan keefektifan pada proses meningkatkan keterampilan siswa, Pak. Yakni, Meningkat. Ya, ya, meningkatkan keterampilan siswa. iya, Saya yakin nanti bisa membimbing siswa untuk terus selalu bertanya dengan aktif seperti itu. iya, iya. Baik, terima kasih Pak Zainal. Jadi, indikator dari kompetensi yang ingin dikembangkan tadi harapannya agar si coach tadi kebetulan ya seorang apa namanya ingin menemukan solusinya yaitu meningkatkan keterampilannya sendiri dan bisa membimbing terus terhadap siswa tersebut. Oh, begitu ya Pak Zainal ya? Benar Pak, benar. Nah, Seperti itu baik, Pak. Pak Zainal, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Selanjutnya, Pak Zainal silahkan melakukan proses coaching dengan baik. Nanti setelah selesai proses coaching, kita akan bincang-bincang lagi. Boleh ya? Boleh Pak, terima Ya, kasih atas baik. bimbingannya Pak. Ya, sama-sama Pak Zainal. Silakan.
Assalamualaikum Pak Jenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, apakah saya bisa minta waktunya sebentar? Ada yang ingin saya obrolkan gitu dengan Bapak. Iya boleh Bu. Ada apa Bu? Jadi gini Pak, akhir-akhir ini saya merasa kurang bersemangat gitu ya dalam mengajar di kelas itu gitu Pak. Jadi dampaknya anak-anak itu tidak tertarik dengan pembelajaran yang saya berikan gitu, karena memang mungkin sayanya juga kurang bersemangat gitu ya, kurang memberikan pembelajaran yang menarik untuk mereka gitu. Jadi merekanya juga cenderung malas-malasan gitu Pak ketika pelajaran saya itu. Jadi pada kesempatan kali ini mungkin Bu Sari punya satu masalah ya tentang pada akhir-akhir ini Bu Sarah dalam pembelajarannya kurang fokus gitu ya Bu ya. Iya betul sekali Pak, seperti itu. Jadi untuk meningkatkan atau menggantikan proses dalam mencapai fokus tersebut, apa yang bisa Bu Sarah lakukan? Jadi mungkin gini Pak, sebelum ke sana saya mau cerita dulu penyebabnya ya Pak. Iya. Jadi mungkin penyebabnya saya kurang semangat dalam mengajar itu yang pertama, biasakan ya Pak kalau misalkan ibu-ibu itu kalau pagi-pagi itu suka sibuk sekali gitu ya Pak. Kebetulan saya juga punya anak kecil gitu, 2 yang masih kecil-kecil gitu. Kadang kalau pagi-pagi itu kewalahan seperti itu Pak. Terus juga tugas tambahan saya di sekolah itu cukup banyak. Yang pertama saya menjadi wali kelas ya Pak, tentu saja saya harus memberikan pelayanan kepada anak kelas saya gitu Pak, yang permasalahannya juga kalau di sekolah itu kan di usia mereka kan bermacam-macam ya, yang satu permasalahannya A, B, C, D, terus juga harus home visit ke rumahnya gitu dan lain sebagainya sebagai wali kelas. Lalu juga saya sebagai staf kesiswaan yang pagi-pagi itu harus standby gitu Pak ya, nyambut anak, jadi otomatis datangnya harus lebih pagi. Terus lagi belum memberikan misalkan kalau ada yang terlambat harus diberikan treatmentnya seperti apa gitu, ada juga. Lalu sebagai pembina eskul gitu, kemarin kan saya kan pembina pramuka ya Pak, jadi kemarin kan cukup padat tuh jadwal anak pramuka itu, seperti itu gitu Pak. Jadi untuk masuk ke kelas itu kadang saya udah keburu capek gitu Pak. Itu mungkin penyebabnya ya Pak, dari permasalahan yang saya alami seperti itu. Oh iya. Jadi seperti itu apa yang diharapkan oleh Ibu? Oke. Jadi mungkin harapan saya yang pertama itu tugas tambahan saya bisa dikurangi mungkin ya Pak, seperti itu. Tapi kemarin saya juga sudah sempat berbicara kepada kepala sekolah mengenai tugas tambahan yang terlalu banyak gitu Pak. Jadi tanggung jawabnya besar, waktunya juga banyak gitu kan yang harus diberikannya itu gitu. Jadi untuk pembelajaran udah keburu capek gitu, seperti itu. Tapi dari pihak kepala sekolahnya
belum memberikan jawaban yang apa ya namanya, belum di ACC gitu mungkin Pak ya, karena harus ada penggantinya dulu gitu Pak, seperti itu. Oh iya. Jadi dari situasi itu apa yang ingin Ibu inginkan atau yang ingin Ibu harapkan? Oke. Jadi yang pertama mungkin untuk permasalahan di rumah ya Pak, yang pagi-pagi suka riweuh gitu ya, suka sibuk sekali. Mungkin nanti sebetulnya udah ada yang kerja ya Pak di rumah saya itu. Cuman kadang datangnya dia si mbaknya itu agak siang gitu. Nanti mungkin untuk kedepannya akan saya minta datangnya lebih pagi lagi gitu. Jadi bisa bantu saya persiapan di pagi hari gitu ya anak-anak saya. Seperti itu. Terus untuk di sekolah, saya sudah mencoba berbicara dengan teman saya, ya Pak, ada rekan saya. Itu saya menawarkan tugas tambahan saya, apakah beliau bersedia gitu Pak, seperti itu. Untuk menggantikan saya di beberapa tugas tambahan yang tadi sudah saya ceritakan kepada Bapak gitu. Ya. Jadi strateginya sudah Ibu buat ya. Ya. Di mana strateginya Ibu mencoba lagi mencari guru pendamping atau ya. Jadi dari situ apa yang Ibu lakukan setelah misalkan Ibu menerapkan strategi itu, Bu? Oke, jadi mungkin bentuk tanggung jawab saya ya Pak, yang pertama saya akan mengajarkan dulu kepada rekan saya yang akan menggantikan tugas saya, bahwasannya pekerjaan yang nanti akan dia kerjakan untuk menggantikan saya apa saja gitu Pak. Jadi saya tidak lepas tangan ketika nanti diganti tugas tambahan saya oleh teman saya gitu, tapi saya akan memberikan ilmu-ilmu yang saya ketahui kepada teman saya tersebut sehingga teman saya dapat menjalankan tugas barunya dengan baik. Itu yang pertama ya Pak. Lalu yang kedua, tentu saja saya akan meningkatkan semangat belajar saya lagi ya Pak, seperti itu, karena memang saya sangat menyadari dampaknya itu kepada peserta didik sangat sangat fatal gitu mungkin ya Pak, karena ketidaksemangatan saya mereka pun jadi ikut tidak semangat gitu. Jadi kedepannya saya akan menambah semangat saya lagi, akan menyusun pembelajaran dengan menyenangkan gitu ya Pak, menggunakan media model yang menyenangkan untuk mereka seperti itu. Lalu saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat bakat mereka agar nanti hasilnya juga lebih baik lagi. Mungkin seperti itu Pak. Ya udah bagus rencananya. Nah, dari rencana tadi sudah dibuatkan target seperti apa yang akan Ibu lakukan? Mungkin dalam waktu dekat ini saya akan berbicara kepada kepala sekolah lagi ya Pak mengenai penggantian tugas tambahan. Bersama dengan rekan saya akan saya bicarakan dengan kepala sekolah. Nanti apabila besok mungkin ya Pak ya bisa. Jadi apabila sudah di ACC nanti tinggal saya jelaskan kepada teman saya nanti pekerjaannya apa saja seperti itu Pak. Lalu dengan untuk pembelajaran saya sudah mulai membuat media pembelajaran yang menarik untuk anak-anak ya Pak, menggunakan model-model yang menarik gitu seperti itu. Ada yang visual, audiovisual dan juga kinestetik seperti itu Pak. Ya, dari target tadi saya percaya untuk peningkatan dalam mendengar dalam strategi Ibu telah membuat sebuah model pembelajaran yang lebih menyenangkan.
Saya semoga nanti ke depannya mungkin Bapak Kepala Sekolah memberikan solusi yang terbaik untuk kemajuan ibu dan juga untuk kemajuan anak-anak ibu mungkin seperti itu ya. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih Pak Jenal sudah meluangkan waktunya untuk saya. Dari percakapan ini saya merasa sudah tercerahkan gitu Pak, yang tadinya saya masih bingung dengan melakukan coaching ini. Saya merasa sudah tercerahkan dan mohon doanya dari Bapak juga, semoga nanti di ACC sama Bapak Kepala ya Pak ya, dan kedepannya semoga saya bisa lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik. Terima kasih Pak Jina. Sama-sama Ibu, semoga Ibu tetap semangat untuk memberikan pelayanan kepada anak didik kita. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Pak Zainal proses coachingnya tadi? Alhamdulillah Bapak udah sedikit mungkin mencoba menerapkan dengan teknik-teknik coaching itu Pak. Jadi pertama mungkin dimulai dengan mempersiapkan tujuan. Yang kedua mungkin sudah apa yang kita hendaki, sudah permasalahannya sudah ketemu, dan juga mungkin solusinya juga sudah diketemukan Pak. Seperti itu. Baik Pak Zainal, setelah proses coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ya, untuk refleksi saja Pak Zainal ya, boleh ya? Boleh Pak, boleh. Ya, baik. Nah, tadi dalam proses coaching yang Bapak Zainal lakukan terkait indikator yang ingin Bapak capai itu bagaimana Pak? Kira-kira sudah tercapai belum? Menurut Bapak? Iya Pak, terima kasih. Jadi indikatornya saya ingin anak-anak itu atau yang kita hendaki itu mampu mendengarkan secara aktif ya Pak. Jadi dan juga untuk selalu memberikan pertanyaan yang berbobot, sehingga pertanyaan, maksud berbobot di sini pertanyaannya yang baik, yang artinya anak-anak setuju dengan pertanyaan tersebut mungkin Pak. Seperti itu Pak. Ya, baik. Berarti maksud Bapak tadi sudah tercapai karena harapan Bapak sendiri bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, dan coach juga mampu mengumpulkan jawaban-jawabannya sesuai dengan permasalahannya gitu kan. Jadi dari menggali potensi itu, dari pertanyaan Bapak yang berbobot tadi mampu menggali potensi yang dimiliki oleh coach. Ya, baik. Memang tadi Pak Zainal, saya amati juga selama proses coaching, Pak Zainal sudah sesuai sih dengan alur cerita tadi ya. Pak Zainal juga sudah menanyakan tujuan, kemudian juga sudah bisa ada identifikasi permasalahan, kemudian juga ada rencana aksi dari coach, serta ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawab dari coach tadi ya. Nah, tadi juga saya mendengar percakapan Bapak itu Pak Zainal sudah fokus. Nah, berarti kalau sudah fokus, berarti Pak Zainal sudah bisa memiliki kemampuan untuk hadir secara penuh untuk coaching. Nah, juga Pak Zainal juga sudah bisa mendengarkan secara aktif dari jawaban coaching tadi. Nah, jawaban coaching Pak bisa mendengarkan secara aktif. Nah, itu mungkin hasil pengamatan saya Pak Zainal. Jadi Pak Zainal sudah bagus, sudah luar biasa, sudah bisa melakukan coaching dengan alur tirta, sudah bisa fokus terhadap coaching, sudah bisa mendengarkan secara aktif, dan sudah bisa menggali atau memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coaching. Nah, gitu Pak Zainal. Nah, ini untuk kedepannya Pak Zainal, ya, kira-kira untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Zainal? Ya, sebelumnya saya
senang mendengarnya Pak. Dan terima kasih atas umpan baliknya ya Pak ya. Jadi saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi dalam menggali pertanyaan yang lebih berbobot untuk kemajuan siswa dan juga mencoba untuk terus belajar mungkin akan lebih ditingkatkan lagi untuk proses coaching ini ke depannya mungkin seperti itu Pak. Iya, baik. Luar biasa Pak Zainal. Ya, mudah-mudahan nanti Pak Zainal seterusnya lebih sukses lagi, lebih baik lagi dalam melakukan coaching, supaya bisa melakukan dengan alur tirta yang lebih baik lagi, pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Semoga sukses ya Pak ya. Ya, Nah, baik, terima Pak kasih Zainal. Pak. Ya, Sama-sama sama-sama. Pak. Baik, Pak Zainal, terima kasih nih Ya. untuk proses coachingnya. Dan saya kira mungkin kita akhiri saja ya percakapan pasca observasi ini. Baik, di lain waktu mungkin kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Terima kasih Pak Zainal. Sama-sama Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.